Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A eh, ingin mempresentasikan terkait hasil diskusi kami mengenai fungsi hormon dalam pembentukan telur. Sebelumnya, perkenalkan saya Rihmatul Irman Nabila sebagai moderator yang akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yakni Arif Trianto, Sharon Rawahairani, Valentino Dwi, Selby Sabita, Soleh Awaludi, dan Faizal Arojak. Selanjutnya akan langsung dipaparkan oleh rekan saya. Pertama ada sistem fisiologi yang bekerja pada pembentukan telur. Satu itu ada sistem reproduksi. Jadi sistem reproduksi sendiri itu terdiri dari ovum, ovarium, oviduk, infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan kloaka. Kemudian ada sistem pencernaan, itu berperan penting dalam pembentukan telur, terutama dalam penyediaan nutrisi esensial seperti protein, lemak, dan mineral. Kemudian ada sistem peredaran darah. Fungsinya itu untuk mengangkut nutrisi yang diserap dari sistem pencernaan ke ovarium dan uterus. Kemudian ada sistem ekskresi, berperan dalam pengaturan keseimbangan elektrolit dan ekskresi zat sisa metabolisme. Baik, selanjutnya hormon yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumen. Jadi hormon yang berperan dalam pembentukan yolk atau kuning telur itu ada follicle stimulating hormone atau FSH, kemudian ada hormon estrogen, ada growth hormone atau hormon pertumbuhan, dan juga ada hormon androgen. Nah, untuk hormon yang berperan dalam pembentukan albumen sendiri ada hormon estrogen dan juga progesteron. Selanjutnya ada hormon yang mengontrol sifat mengeram dan alasannya kenapa ayam ketika mengeram tidak menghasilkan telur. Yang pertama dibahas yaitu hormon yang mengontrol sifat mengeram itu ada sifat mengeram pada ayam dikendalikan oleh hormon prolaktin yang dapat berperan penting dalam merangsang dan mempertahankan perilaku mengeram. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar pituitari anterior yang mengalami peningkatan signifikan pada akhir periode. Alasannya kenapa kok ayam yang ngeram tidak menghasilkan telur itu karena peningkatan drastis hormon prolaktin tersebut, sehingga produksi gonadotropin pada hipotalamus anterior itu akan menjadi rendah dan menurunkan produksi telur. Selanjutnya itu ada alasan produksi ayam niaga petelur lebih tinggi dibanding dengan ayam kampung. Yang pertama itu faktor yang mempengaruhi rendahnya produksi ayam kampung jika dibandingkan dengan ayam niaga petelur. Yang pertama itu ada faktor genetik, yang kedua itu ada nutrisi dan manajemen pakan, yang ketiga itu ada pengaturan pencahayaan, yang keempat ada pengelolaan dan perawatan, dan yang terakhir itu ada kondisi lingkungan dan teknologi peternakan. Next. Solusi agar produk telur ayam kampung dapat ditingkatkan. Yang pertama, pemilihan bibit yang unggul. Kemudian program persilangan dengan ras ayam petelur unggul, manajemen pakan yang tepat, manajemen kandang dan lingkungan, penyediaan tempat bertelur yang nyaman dan bersih, pengendalian penyakit, kemudian cahaya yang cukup. Baik, sesi presentasi sudah selesai. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, silakan. Dulu. Silakan. Yes, langsung itu aja. Aku nggak bisa lihat. Bentar. Boleh diulang?
Baik, boleh diulang untuk mengangkat tangannya, raise hand-nya. Silakan untuk Mas Edo. Oke, terima kasih atas kesempatannya buat kelompok A. Saya izin bertanya. Jelaskan bagaimana manajemen pakan yang tepat, baik waktu pemberian pakan dan kandungan pakan untuk mendapatkan produksi telur yang maksimal. Terima kasih. Baik, pertanyaan kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya, Mbak Lintang, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, apakah bisa meningkatkan produksi telur pada ayam kampung sehingga dapat menjadi ayam niaga petelur? Tolong diberikan juga alasannya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya yang akan menjawab. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Edo berkaitan dengan sistem pemberian pakan dan manajemen pemberian pakan dan kandungan pada pakan sehingga produktivitas telur dapat stabil atau meningkat. Pemberian pakan pada ayam telur itu umumnya dilakukan 2 kali sehari, itu pada pagi dan sore hari, dengan kandungan pakan itu yang pasti wajib itu protein dengan porsi 16-18%, terus habis itu pakan sumber energi, terus habis itu ada kandungan kalsium untuk memenuhi kalsium pada ternak, bisa juga diberi premix mineral, terus kandungan-kandungan lain yang harus ada itu biasanya vitamin A, D, dan E, terus ada asam amino esensial juga bisa dari berupa protein-protein hewani seperti tepung ikan atau tepung kerabang telur itu sendiri. Seperti itu. Mungkin menjawab Mas Edo? Menjawab Mas Valen, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Lintang. Ayam kampung bisa ditingkatkan produktivitas telurnya, namun tidak bisa sepenuhnya menggantikan ayam ras petelur. Yang pertama itu dari potensi genetik. Ayam kampung memiliki potensi genetik yang rendah. Kemudian manajemen intensif. Dengan penerapan manajemen pemeliharaan modern seperti kandang baterai, pakan yang seimbang, pencahayaan yang buatan, terus produksi telur ayam bisa meningkat secara signifikan. Namun efisiensi pakan tetap lebih rendah dibandingkan ayam ras petelur, sehingga biaya produksi per butir telur lebih tinggi. Jadi kurang efektif gitu. Oke, apakah menjawab, Mbak? Menjawab, terima kasih. Baik, mungkin sampai di situ dulu sesi tanya jawab. Terima kasih untuk kelompok B atas waktunya. Kami cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman kelompok A yang sudah menyempatkan hadir pada presentasi kali ini. Di sini kami dari kelompok B akan presentasikan hasil diskusi yang berjudul fungsi hormon dalam pembentukan telur, yang beranggotakan saya sendiri, Enjar Akmal Gunawan, sebagai moderator yang akan memandu presentasi kali ini bersama dengan Edo Rival Kurniawan, Aufa Faiza Yustira, Safio Yogi Finanda, Lintang Wuning Safinatul, dan Hafidjah Salsabila. Oke, next. Jadi langsung saja ke slide pertama, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang dan rumusan masalah. Jadi presentasi kali ini dilatar belakangi karena seperti yang kita ketahui, telur itu merupakan sumber protein hewani yang bergizi lengkap, mudah diperoleh, serta murah. Tetapi karena kandungan tersebut, jadi telur itu mudah menurun kualitasnya akibat kontaminasi dan kerusakan seperti dari mikroorganisme ataupun sebagainya.
Pembentukan telur sendiri itu melibatkan interaksi kompleks antara sistem reproduksi dan hormon pada ternak unggas yang mengatur proses dari pematangan ovum hingga pembentukan komponen telur. Proses ini juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor lingkungan, nutrisi, dan fisiologi pada unggas sendiri yang akan mempengaruhi keseimbangan hormon, sehingga pemahaman dan pengelolaan hormon sangat penting untuk meningkatkan produksi telur secara efisien dan berkelanjutan. Selanjutnya itu ada di rumusan masalah. Terdapat 5 rumusan masalah yang kami angkat. Yang pertama, ada sistem fisiologi apa sajakah yang bekerja pada pembentukan telur ayam atau unggas. Yang kedua, jelaskan hormon apa saja yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumen. Yang ketiga, hormon apa yang mengontrol sifat mengeram ayam yang mengeram tidak menghasilkan telur. Mengapa produksi telur ayam niaga petelur lebih tinggi dibandingkan dengan ayam kampung? Dan yang kelima, jelaskan solusi agar produksi telur ayam kampung dapat ditingkatkan. Oke, next. Selanjutnya, slide ini akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada sistem fisiologi yang bekerja pada pembentukan ayam atau unggas. Pembentukan telur pada ayam betina melibatkan sistem reproduksi, endokrin, pencernaan, dan sirkulasi. Proses dimulai dari ovarium yang menghasilkan ovum atau kuning telur melalui pematangan folikel. Setiap hari, satu folikel matang akan mengalami ovulasi ke ovidak. Hormon FSH dan LH dari kelenjar hipofisis mengatur pematangan dan pelepasan ovum. Kemudian di situ ada tertera tabel ya. Seperti organ reproduksi, itu ada infundibulum, itu panjangnya sekitar 9 cm, berfungsi untuk menangkap ovum yang sudah matang dengan proses waktunya sekitar 15-20 menit. Kemudian ada magnum dengan panjang 33 cm, fungsinya untuk sekresi albumen, prosesnya selama 3 jam. Kemudian ada isthmus, panjang 10 cm, yang berfungsi sebagai tempat membran kulit dalam. Itu waktunya sekitar 75 menit. Kemudian ada uterus dengan panjang 10-12, berfungsi untuk pembentukan kerabang dengan waktu sekitar 21 jam. Dan yang terakhir ada vagina, itu panjangnya 12 cm, fungsinya sebagai saluran terakhir dari pembentukan ovum. Dengan waktunya itu cuma beberapa menit saja. Oke, selanjutnya ada hormon yang berperan dalam pembentukan telur. Proses pembentukan telur pada ayam merupakan mekanisme fisiologis yang kompleks dan dikendalikan oleh berbagai hormon yang bekerja secara sinergis. Hormon estrogen berperan dalam pembentukan yolk dengan merangsang biosintesis phytalogenin di hati yang kemudian disekresikan ke dalam darah dan menuju ovarium. Terus ada hormon FSH dan LH dari kelenjar pituitari berfungsi dalam pematangan folikel dan ovulasi ovum. Yang ketiga ada hormon estrogen dan progesteron, itu berperan dalam pembentukan putih telur atau albumen, merangsang sintesis protein albumen di magnum. Progesteron juga bekerja sama dengan androgen untuk mendukung perkembangan ovidak dalam proses sekresi albumen. Oke, selanjutnya itu ada hormon yang mengontrol sifat mengeram. Perilaku mengeram pada ayam dikendalikan oleh hormon prolaktin yang kadarnya meningkat akibat rangsangan VIP dari hipotalamus. Peningkatan prolaktin menekankan hormon LH dan FSH sehingga ovulasi dan produksi telur terhenti selama masa mengeram. LH atau luteinizing hormone dan FSH atau follicle stimulating hormone yang bertanggung jawab atas pembentukan dan pelepasan telur. Oleh karena itu, ketika ayam mengeram, proses ovulasi terhenti sehingga ayam tidak menghasilkan telur selama periode tersebut.
Produksi telur ayam niaga petelur lebih tinggi dibandingkan dengan ayam kampung. Produksi telur pada ayam petelur komersial jauh lebih tinggi dibandingkan ayam kampung. Rata-rata produksi telur ayam kampung hanya sekitar 6-20 butir per tahun, jauh di bawah ayam niaga petelur yang bisa mencapai lebih dari 300 butir per tahun. Rendahnya produksi ini disebabkan oleh faktor genetik, sifat mengeram yang masih kuat, serta sistem pemeliharaan yang kurang intensif. Solusi supaya produksi telur ayam kampung dapat ditingkatkan ada 4. Yang pertama, perbaikan sistem pemeliharaan dari tradisional menjadi intensif menggunakan baterai. Terus, pakan berkualitas, yaitu nutrisi lengkap seperti protein, lemak, vitamin, air, mineral. Pakan komersial berpengaruh signifikan menurut Harmayanda 2016. Suplemen vitamin. Vitamin E meningkatkan fertilitas dan daya tetas, vitamin D meningkatkan produksi hingga 50%, dan X stimulan membantu produktivitas saat stres. Yang terakhir ada manajemen pemeliharaan. Kesimpulan. Kemudian dapat ditarik kesimpulan yang pertama itu sistem fisiologi yang bekerja pada pembentukan telur ayam atau unggas, alat reproduksi betina atau organ reproduksi betina dibagi menjadi 2 yaitu ovarium dan juga ovida. Kemudian pembentukan telur pada ayam melibatkan hormon estrogen, FSH, LH, dan progesteron. Estrogen merangsang pembentukan kuning telur melalui sintesis telogenin, sementara FSH dan LH mengatur pematangan dan pelepasan ovum. Pembentukan putih telur dikendalikan oleh hormon estrogen dan progesteron yang merangsang sintesis protein albumin di oviduct. Kemudian yang ketiga, perilaku mengeram pada ayam dikendalikan oleh hormon prolaktin yang kadarnya meningkat akibat rangsangan VIP dari hipotalamus. Kemudian yang keempat, ada produksi telur ayam petelur komersial jauh lebih tinggi dibandingkan ayam kampung karena perbedaan genetik dan sistem pemeliharaan yang lebih intensif. Kemudian yang kelima, solusi agar produksi telur ayam kampung dapat ditingkatkan yaitu dengan pemberian pakan yang cocok, pemberian tambahan vitamin, perbaikan sistem pemeliharaan, dan manajemen seperti pemeliharaan intensif. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sesi pemaparan telah selesai. Untuk selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab yang akan dibuka sebanyak 1 termin dengan 2 pertanyaan. Silahkan kepada kelompok A yang ingin bertanya, acungkan tangan saja. Siapa? Mas Soleh? Silahkan Mas Soleh. Baik. Sebelumnya saya Soleh Waludin dengan NIM D1A023. Di sini saya dari kelompok A izin bertanya. Apakah ada risiko dalam penggunaan vitamin yang berlebih untuk meningkatkan produksi telur ayam kampung? Terima kasih. Baik, pertanyaannya mengenai penggunaan vitamin yang berlebihan ya, Mas? Ya, betul. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Soleh. Mungkin pertanyaan Mas Soleh akan saya tampung terlebih dahulu. Untuk pertanyaan selanjutnya, silahkan dari kelompok A. Mas Faiz, silahkan Mas Faiz. Langsung saja Mas Faiz. Saya mau bertanya kelompok B. Silahkan. Adakah penggunaan kandang baterai yang direkomendasikan selaras dengan prinsip kesejahteraan hewan atau animal welfare? Oh, baik. Pertanyaannya berarti mengenai penggunaan kandang baterai yang ini ya, sesuai dengan animal welfare. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Faiz. Mungkin langsung saya akan jawab dulu ya. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Soleh mengenai adakah ini ya resiko dalam penggunaan vitamin yang berlebihan.
untuk meningkatkan produksi telur ayam kampung. Jadi semua yang dipakai atau digunakan secara berlebihan tentunya ada risikonya ya Mas Soleh. Risikonya itu dalam penggunaan vitamin ataupun suplemen. Jadi yang berlebihan itu dapat menyebabkan ketidakseimbangan metaboliknya, lalu ada dari toksisitas dan resistensi terhadap antibiotik. Itu kalau misal resistensi terhadap antibiotik itu jika suplemennya itu mengandung antibiotik. Lalu jadi perlu adanya pengawasan dosis dan kualitas suplemen yang berdasarkan kebutuhan fisiologis ayam. Tentunya resiko penggunaan berlebihannya kayak gitu Mas. Apakah menjawab? Oke, menjawab Mas Nizar. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Soleh. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Izin menjawab soal selanjutnya. Itu jawabannya kayak tidak sepenuhnya kandang baterai memang efisien untuk produksi, tapi itu membatasi ruang gerak ayam secara ekstrim yang bertentangan dengan prinsip kebebasan hewan, terutama kebebasan untuk mengekspresikan perilaku alami si hewan itu. Terus alternatif seperti sistem kandang semi-intensif free range yang mengakomodasi produktivitas sekaligus perilaku alami seharusnya dipertimbangkan dulu. Gitu. Apakah menjawab? Oke, menjawab. Baik, sesi tanya jawab telah selesai dengan adanya 2 pertanyaan dan sudah dijawab semua ya. Jadi mungkin cukup sudah sesi pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga kepada kelompok A yang sudah menyempatkan hadir pada sesi presentasi kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.